sekali, benar. Kita harus punya pandangan ke arah itu. Kalau kita tidak punya pandangan ke arah situ, kita akan dianggap ceroboh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kiamat itu pastinya kapan? Enggak tahu. Tapi Allah memberikan isyarat tanda-tandanya. Kalau kita nggak berhati-hati, itu salah. Kita kalau kita tetap diamnya, merupakan satu kesalahan besar. Satu masalah gini. Tahun 46, waktu itu 1946 itu pertama kali Zionis masuk ke Palestina. Itu pada waktu itu diusir oleh orang Eropa ya, orang di Jerman juga di genosida ya, keluar semua. Maka kemudian beberapa kapal-kapal besar itu mampir di pelabuhan Haifa. Haifa itu dia pelabuhan Palestina. Begitu turun membentangkan spanduk ini tulisannya, wahai orang-orang Palestina, jangan pupuskan harapan kami. Kami di Eropa diusir, di Jerman juga kami dibunuh. Kami ingin hidup bersama Anda, jangan pupuskan harapan kami. Akhirnya karena orang Palestina juga toleransinya besar. Kenapa toleransi besar? Karena hidup sudah semacam Bhinneka Tunggal Ika. Karena di sana dia di Palestina kan ada Masjidil Aqsa, ada Haikal Sulaiman, kan? Ada juga apakahnya para nabi, para rasul. Jadi diklaim oleh orang Yahudi, diklaim oleh orang Kristen juga, hidup bersama-sama bareng-bareng tanpa ada dibentrokan. Gitu kan. Sudah lama ya. Maka toleransinya besar, karena kalau mereka menganggap Yahudi, ya udah, akhirnya diterimalah masuk pada waktu itu ribuan bahkan ratusan. Kemudian ada beberapa peringatan dari orang Eropa, bahwasanya, wahai orang Palestina, hati-hati Anda menerima tamu yang salah. Kami mengusir mereka itu bukan tanpa alasan, ada alasan. Nah, setelah itu masuk. Nah itu ternyata memang karakteristik daripada Yahudi Hazari atau Yahudi Ashkenazi. Itu memang karakteristiknya adalah merebut bangsa, rampok. Awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian dari Gus Abbas Buntet sebagai Ketua PWI Laskar Sabilillah Pusat. Ini memberikan sebuah wawasan, membuka tentang cakrawala, membuka tentang masalah di lingkungan kita, yang apa yang disampaikan oleh Gus Abbas itu adalah real dan fakta, bahwa sejarah para klan Ba'al sejak 1946 itu di dermaga Haifa di Palestina itu terombang-ambing karena setelah digenosida oleh Jerman seperti Hitler. Jadi seperti itu. Ini sangat yang terjadi saat itu disampaikan oleh Gus Abbas bahwa masyarakat pribumi Palestina itu masyarakat yang pluralis. Seperti itu. Karena masyarakat Palestina itu sudah selesai sebetulnya urusan agama, urusan antar keyakinan Yahudi dan Nasrani, itu sudah selesai. Dan saat itu dari klan Yahudi Ashkenazi setelah digenosida oleh Eropa termasuk Jerman karena membahayakan masyarakat Jerman, membahayakan pribumi Jerman, maka digenosida atau diusir. Jadi seperti itu. Dan pada saat itu mereka dibuang dan naik kapal besar terombang-ambing di tengah laut. Dan saat itu rakyat Palestina melihat kasihan, maka ditolonglah oleh masyarakat Palestina. Dan hingga saat ini keberadaan Palestina yang seperti itu karena memang ada klan
klaim dari, jadi setelah ceritanya, sejarahnya clear, setelah diterima oleh masyarakat Palestina, lalu berkembang hingga mengklaim masyarakat tanah air Palestina itu milik Aulia Karim kalau di Indonesia ya. Kalau di sana milik ya mungkin milik leluhur mereka. Karena berkepanjangan ternyata mereka membuat makam-makam palsu seperti di Indonesia. Seperti makam palsu yang ada di Indonesia, yang ada di Tuban, yang ada di Madura, yang ada di Wonosobo, dan yang ada di Semarang, di Pemalang, Comel. Itu mereka memang berusaha memalsukan makam. Jadi sama seperti keberadaan Palestina saat itu. Dan inilah kita, masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia harus betul waspada. Harus betul-betul kita menjaga pribumi Nusantara. Salah satunya tanda-tanda itu termasuk para klan Ba'alwi suka menghinakan ulama-ulama Nusantara. Seperti Rizik menyampaikan Gus Dur. Gus Dur itu kan ulama Nusantara, ulama Indonesia yang diakui oleh dunia juga. Beliau juga adalah presiden. Dikatakan buta mata, buta hati oleh Rizik. Ini kan sebuah hal yang tidak boleh terjadi kembali. Dan mengatakan seperti Kiai Ma'ruf Amin dikatakan seperti hewan, mohon maaf, seperti babi, tidak boleh. Lalu Gus Yakub diiblis-ibliskan. Ini kan sangat mencoreng pribumi Nusantara. Jadi seperti itu. Hal ini tidak boleh terjadi. Kita harus bergerak. Kita harus bersama-sama melawan arogansi dari cucu palsu. Karena sama yang terjadi di Palestina. Mereka menguasai Palestina dengan Masjidil Aqsa, dikelilingi makam palsu, 300 makam palsu. Clear seperti yang ada di Indonesia saat ini. Berarti sama. Kita pribumi harus bersatu. Kita harus bersama bergerak. Jangan anak cucu kita nanti menjadi budak spiritual Yaman, para kabib. Kita harus bersama-sama sadari itu. Dan hal ini adalah sebuah fakta dan clear apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Bunter. Dan itu terang benderang. Dan apa yang terjadi ketika kita diam saat ini, maka anak-anak cucu kita nanti akan menyembah berhala, akan menyembah seperti menjadi budak dari mereka, cucu palsu. Karena secara tesis juga selesai. Secara nasab mereka bukan zuriat Nabi, terputus selama 550 tahun. Dan lebih dikatakan lagi di Nur Ihya secara sejarah, mereka ternyata terputus 600 tahun lebih. Ini adalah fakta. Makam palsu itu adalah clear, jelas. Ketika kita diam, maka Nusantara akan dikuasai para pendatang. Mereka tamu di Nusantara, tapi ingin menguasai. Mereka antek penjajah Belanda.
Utsman bin Yahya, seperti Aidit Musuh Al-Musawa dan Sofyan Barakbah, itu adalah pendiri PKI. 1965 itu adalah jelas yang membunuh jenderal-jenderal terbaik di Nusantara. Ini kan berbahaya ketika kita diam, ketika kita tidak bergerak untuk memerdekakan anak cucu kita nanti. Ini bagaimana? Kita nggak boleh diam, kita harus bergerak, kita harus berikan edukasi kepada masyarakat. Kita harus selamatkan Nusantara dari kepalsuan, dari pemalsuan, dari usaha Randa Alwi menguasai Nusantara dengan sejarah palsu. Mau diklaim juga Nahdlatul Ulama. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus luruskan, kita harus bersama-sama luruskan sejarah yang telah dirubah, dibelokkan. Ini fakta dan clear, masyarakat Nusantara harus tahu. Dan kita harus bersama-sama bergandeng tangan, bersama-sama berikan edukasi kepada masyarakat. Jangan ada suku pendatang, klan pendatang menguasai Nusantara. Saya kira cukup sekian, semoga bisa dipahami. Sebetulnya kita akan bercerita banyak, tapi waktu, jadi seperti itu. Nanti di lain waktu kita bisa bercengkrama, bersama-sama kita buka wawasan kita bahwa kerusakan itu sudah jelas di depan mata. Nasab palsu, sejarah palsu, makam palsu harus kita bongkar. Karena itu jelas. Jangan anak cucu kita menerima sejarah palsu. Saya kira cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi